Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 8 RBL Fisika Dasar 1A 2023. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami berupa percobaan konversi energi pada peristiwa gerak di bidang miring dan juga bidang melengkung. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yasmin dengan NIM 160233339. Saya Nazifa dengan NIM 160233324. Saya Matius Roland Robertson Putar dengan NIM 160233329. Halo, nama saya Hana Larasati dengan NIM 160233334. Saya Aziza Nur Aisyah dengan NIM 1602334. Saya Shelina Dwi dengan NIM 160233499. Halo, saya Adifa Afsimia Syarasyadi dengan NIM 1602334. Halo, saya Nima Mulyana dengan NIM 1602339. Pada gerak di bidang miring atau bidang lengkung melibatkan transformasi energi dari suatu bentuk menjadi bentuk lain selama objek bergerak. Untuk penerapan hukum kekekalan energi pada bidang miring, energi dapat didefinisikan sebagai suatu besaran yang kita hubungkan dengan sistem dari satu ataupun banyak objek. Alat dan bahan yang kami gunakan adalah kami membuat sebuah alat peraga yang terdiri dari dua jenis lintasan. Lintasan yang pertama adalah lintasan bidang miring yang datar, dan satunya lagi adalah lintasan miring yang berbentuk lengkung. Data-data yang kelompok saya dapatkan dan perhitungan secara teoritisnya. Lalu tabel ketiga ada data pada lintasan bidang miring. Kelompok kami meluncurkan kelereng dan bola bekel pada lintasan bidang miring dan memperoleh waktu sebesar sekian. Lalu untuk waktu yang didapatkan pada bidang melengkung sebesar sekian. Lalu untuk perhitungan secara teoritis, kelompok kami menggunakan besar gravitasi standar yaitu 9,8 meter per second kuadrat. Lalu untuk rumus yang digunakan pada lintasan bidang miring dan bidang melengkung sebenarnya sama. Kita menggunakan persamaan gaya delta F sama dengan M kali A. Lalu untuk persamaan torsi, kita tahu persamaan torsi dari benda itu adalah gaya gesek statis dikalikan dari jari-jari benda itu sendiri. Jika menggunakan besar gaya gravitasi secara teoritis dan persamaan hukum kekekalan energi, maka akan didapatkan kecepatan akhir benda sebagai berikut. Perhitungan sesuai dengan percobaan. Sebelum perhitungan untuk mencari gravitasi, dilakukan percobaan untuk mengetahui kelajuan akhir pada benda yang melintasi sesuai dengan lintasannya. Berikutnya, dengan meninjau kelereng dan bekel menggunakan persamaan GLB, yaitu S atau X sama dengan V kali T. Kita substitusikan T tadi ke persamaan ini, sehingga kita dapatkanlah V akhirnya akar dari G per 2YX. Kami menggunakan cara secara konvensional untuk mendapatkan V-nya, yaitu akar dari G per 2YX. Dapatkanlah V kuadratnya 1,47 meter per second kuadrat. Pada lintasan lengkung, kami dapatkan 1,6725, dan begitu juga dengan lintasan miring. Kenapa V kuadrat? Karena pas waktu kita masukin ke persamaannya, itu kita menggunakan persamaan hukum kekekalan energi seperti yang sudah dipaparkan di sini bahwa mv kuadrat ini adalah eka translasi dan setengah inersia omega kuadrat ini adalah eka rotasinya. Ini kenapa 0? Karena pada saat benda tersebut di bawah atau di bawah lintasan tersebut, otomatis dia tidak mempunyai EP atau ketinggian. Dan ini pada saat dia di atas, yaitu tentunya tidak memiliki EK, dan juga dia hanya memiliki EP, yaitu M kali G kali H. Dan didapatkan rumus seperti ini. Kita tahu bahwa rumus inersianya 2/5 M masanya kali jari-jari kuadrat. Kemudian kita masukkan ke dalam persamaan yang pertama, didapatkanlah rumusan untuk mencari G-nya itu adalah 7 per V kuadrat per 10H. Nantinya kita juga dapatkan V kuadratnya itu 10/7 kali G kali H. Oleh karena itulah V yang kita dapatkan tadi, kita kuadratkan seperti yang sudah dipaparkan di sini. Dari tabel data yang sudah dijelaskan tadi juga, kita bisa regresikan. Kita operasikan, dapatkanlah gravitasi pada kelereng adalah 14,1771 meter per second kuadrat. Begitu juga dengan bola bekel kami regresikan, didapatkan gravitasi 9,1462 meter per second kuadrat. Nah, dari gravitasi inilah tentunya nanti kita bisa mencari EP-nya, yaitu menggunakan rumus M kali G kali H, begitu juga dengan kecepatan akhirnya. Perubahan energi perasaan objek yang bergerak di bidang miring melalui perubahan energi posisi seiring dengan perubahan posisi. Prinsip kekekalan energi mekanik diterapkan di mana jumlah energi kinetik dan potensial tetap konstan tanpa adanya gaya eksternal. Yang kedua, peran energi kinetik. Energi kinetik memainkan peran penting dalam menganalisis pergerakan. Komponen energi kinetik sejajar dengan bidang miring dapat diukur. Kesimpulannya, yang pertama, gerak yang terjadi pada bidang miring dan bidang lengkung menyebabkan suatu perubahan energi. Hal ini dapat dilihat dengan adanya perubahan energi potensial gravitasi menjadi energi kinetik ketika kelereng maupun bola bekel bergerak pada bidang. Maka dari itu, didapatkan kesimpulan lainnya bahwa terdapat hukum kekekalan energi, yaitu energi tidak pernah habis dan tidak dapat diciptakan karena pada pengamatan ini terjadi konversi energi. Yang kedua, dari pengamatan yang kami lakukan, dapat diketahui bahwa adanya perubahan dari energi mekanik ke energi lainnya dipengaruhi oleh kecepatan dan ketinggian kelereng serta bola bekel. Kecepatan gerak akan mempengaruhi energi kinetik, sedangkan ketinggian objek berkaitan dengan energi potensialnya. Selain itu, terdapat kemungkinan adanya sumber energi lain, contohnya seperti energi elastisitas. Baik, itu dia pemaparan dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.